Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema mau ditegur oleh Tuhan. Judul kita adalah mau ditegur oleh Tuhan. Topik kita kali ini, teguran Tuhan itu nyata. Mau ditegur oleh Tuhan itu adalah nyata. Teguran Tuhan seringkali membuat kita selalu hidup. Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dalam Ibrani 12 ayat 6, setiap orang yang dikasihinya ditegur dan ia menjatuhkan hukuman kepada setiap anak yang menerimanya. Teguran seringkali membuat kita jengkel, tapi sifatnya itu baik untuk kehidupan kita kelak. Contoh aja di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kita seringkali banyak ditegur oleh banyak orang. Nah, teguran itu mendidik kita supaya lebih baik, agar kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan respon dan tujuan yang baik. Kita telah mendengar kutipan dari kitab Ibrani yang menyatakan bahwa teguran adalah bukti kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita renungkan lebih dalam lagi bagaimana teguran itu mengubah kehidupan kita. Jadi teguran Tuhan itu mengubah setiap aspek kehidupan kita menjadi hidup yang lebih bermakna bagi sesama kita. Poin pertama adalah teguran itu adalah sebuah tindakan kasih Tuhan terhadap kita sebagai manusia. Seringkali kita melihat teguran sebagai hal yang negatif. Akan tetapi sebenarnya teguran itu dari hal-hal yang negatif. Sebenarnya dari teguran sendiri itu memunculkan hal positif di kelak kemudian hari. Tetapi sebenarnya teguran adalah wujud kasih Tuhan terhadap kita. Bagaimana kita dapat memahami dari ayat ini, dari Ibrani 12 ayat 6. Saya bacakan kembali Ibrani 12 ayat 6 yang versi lengkapnya. Ibrani 12 ayat 6. Sebenarnya ini mulai ayat 4 sampai seterusnya. Saya baca dari ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, tetapi kamu belum mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang telah kamu bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingati. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jadi Bapa itu mendidik kita sedemikian rupa, mengasah kita supaya hati kita itu dimurnikan oleh hikmat. Jadi hikmat itu kita diberi Tuhan, sebuah hikmat agar apa? Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna dan berkenan di hadapan Allah. Jadi teguran Tuhan itu, mau ditegur oleh Tuhan, kita mau belajar untuk sikap kerendahan hati.
Tuhan itu menghajar habis-habisan supaya kehidupan anak-anak Allah kita sebagai umat percaya agar hidup lebih baik. Oleh karena teguran Tuhan itu membuktikan kasih nyata Tuhan terhadap kita umat percaya. Lalu juga di dalam Amsal 3 ayat 11 12. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan dan janganlah engkau bosan untuk diperingati. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Nah, dari sini kita dapat belajar jangan pernah menolak didikan Tuhan. Mau ditegur oleh Tuhan, kita diperingatkan oleh Tuhan. Karena ibaratnya gini, Alkitab ini sebagai pedoman kehidupan orang percaya ada rambu-rambunya. Jadi intinya Tuhan itu menghajar habis-habisan orang yang dikasihinya. Tuhan ingin mengasah kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, supaya hati kita itu murni di hadapan Tuhan, diasah pelan-pelan. Seringkali kalau kita mau ditegur itu gak mau. Tapi dari sisi teguran itu memunculkan hal positif, di mana kita harus berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Makanya berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, dari sini jadi hikmat. Tuhan memberi kita akal budi, pikiran, perasaan. Semuanya itu hikmat. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, entah kita sejahat-jahatnya manusia, kita mau ditegur oleh Tuhan supaya kita dapat mau diproses oleh Tuhan menjadi kehidupan yang lebih baik. Melalui apa? Sikap hati. Sekali lagi, sikap hati kita. Sikap hati kita, karena dari hati ini akan terpancar kehidupan yang sesungguhnya. Allah tidak hanya mencintai kita, tetapi Ia peduli. Ia selalu peduli terhadap kita, anak-anaknya. Makanya pertumbuhan rohani kita akan pengenalan akan Kristus itu sangatlah penting. Melalui apa? Dasar kebenaran firman Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Jadi Alkitab itu sekarang ada dua versi. Versi terjemahan baru, edisi pertama tahun 74 dan edisi yang kedua tahun 2023. Sebenarnya Alkitab itu tidak pernah berubah. Cuman versi terjemahannya aja yang perlu dirubah. Tapi isinya itu semua sama. Mendidik kita untuk serupa dengan Tuhan melalui apa? Didikan Tuhan. Tuhan ingin memproses kehidupan kita, diasah pelan-pelan supaya hidup itu menjadi hidup yang selalu memberikan dampak. Sekali lagi tak tekankan, selalu memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kita. Teguran adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, teguran, mau ditegur oleh Tuhan itu adalah satu tindakan cara Tuhan sendiri agar manusia itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menerima teguran dengan hati
yang terbuka. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana kita merespon teguran itu. Ya, kalau mau ditegur sama Tuhan, kita ya wes mau respect. Ya saudara ya, mau respect. Respect itu ya mau menghargai, legowo, mau menerima didikan Tuhan supaya kehidupan kita itu lebih baik. Dalam Mazmur 141 ayat 5, hendaklah orang benar memukul aku, itu adalah berkasih. Hendaklah kamu membetulkan aku, itulah adalah minyak yang tidak akan kering di atas kepalaku, sebab aku akan terus berdoa walaupun orang-orang fasik di situ melakukan kejahatan. Jadi Tuhan itu mengasah, sekali lagi mengasah kehidupan kita. Mau ditegur oleh Tuhan adalah satu prinsip di mana kita mau diasah, mau diproses pelan-pelan sama Tuhan supaya hidup kita itu jauh lebih indah pada kairosnya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dari Ayub yang tetap bertekun dalam doanya meskipun dalam penderitaan. Ingat kisah Ayub. Kisah Ayub ini sering kali dibicarakan. Kesetiaan Ayub itu sungguh luar biasa. Meskipun dia dicobai oleh iblis, dia selalu berpihak kepada Tuhan. Dia mau selalu melekat kepada Tuhan. Respon kita sekarang, maukah kita menerima didikan Tuhan? Maukah kita ditegur oleh Tuhan jika kita berbuat salah? Ya, seringkali hidup ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi semuanya itu atas seizin Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan mengangkat kita dan tidak akan ada yang bisa menurunkannya selain Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengangkat manusia, berarti Tuhan sendiri yang mengangkat manusia. Dan kalau kita sudah di atas, dipromosikan sama Tuhan melalui proses kehidupan kita yang diasah terus menerus setiap hari oleh Tuhan, tidak akan bisa diturunkan. Ketika kita menerima teguran itu dengan baik, dengan benar juga, kita membawa pertumbuhan rohani. Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu mendekat kepadanya. Ya, didikan itu ya seperti orang tua kita mau mendidik kita agar kelak nanti kita dapat menjadi, maksudnya gini, orang tua mendidik kita supaya hidup kita itu lebih baik. Tuhan ya juga, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi orang tua mendidik kita supaya hidup jauh lebih baik. Sama juga Tuhan ingin mendidik kita supaya mempunyai kehidupan yang lebih indah pada waktunya. Dalam 2 Timotius 3
ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan ini adalah ilham dari Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran, supaya orang yang beriman menjadi sempurna dan dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, mau ditegur oleh Tuhan adalah setiap kesalahan kita, setiap kehidupan kita itu mau diasah oleh Tuhan supaya hidup kita itu jauh lebih baik, mendidik dalam kebenaran. Orang tua itu ingin anaknya itu selalu berhasil dalam setiap proses kehidupannya. Kunci kesuksesan dalam kehidupan adalah nurut dengan didikan Tuhan, mau ditegur oleh Tuhan dengan baik. Teguran adalah salah satu cara Tuhan mengajar, memperbaiki, dan mendidik kita sedemikian rupa, mengasah kita supaya kehidupan kita itu dari hati bisa murni hati kita, mendidik kita dalam kebenaran. Itulah bagian dari rencananya untuk menjadikan kita sempurna. Ingat, sempurna dalam Kristus. Jadi didikan Tuhan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kunci kesuksesan itu adalah hidup taat. Sekali lagi, taat kepada didikan Tuhan. Setiap anak Allah, kita dapat menghargai teguran sebagai tanda kasihnya Tuhan kepada kita. Ketika kita menerima teguran dengan baik dan hati yang terbuka, kita akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani, breakthrough yang dari Tuhan secara luar biasa. Makanya saudara, pertumbuhan rohani itu ya intinya mau ditegur oleh Tuhan adalah Tuhan mendidik kita sedemikian rupa supaya hidup kita ini jauh lebih baik. Kunci hidup yang berbahagia adalah taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai konklusi penutup, saya bacakan dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Konklusi yang pertama, Tuhan, jadi di masa-masa muda sekarang kita dididik habis-habisan sama Tuhan, diasah sama Tuhan supaya kehidupan kita itu jauh lebih baik. Yang kedua, Tuhan mendidik kita itu supaya kita dapat menjalani proses kehidupan kita itu dengan ikhlas, tulus. Yang ketiga, pada masa tuanya pun kita akan senantiasa ikut bersama Tuhan sampai akhir hayat kita. Oke saudara, demikian khotbah hari ini dengan tema mau ditegur oleh Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan online streaming khotbah kali ini. Khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan memberkati.